Pengerjaan proyek jembatan oleh CV Rias Raya Construction di Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk yang dianggarkan sebesar Rp672.540.000 dari dana APBD Kabupaten Nganjuk diduga mengalami beberapa masalah lantaran beberapa pancang jembatan mengalami patah namun dipaksakan untuk tetap dipasang oleh pihak proyek. Proyek jembatan tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan asal-asalan. Terdapat 8 titik pemasangan tiang pancang. 2 diantaranya diduga putus di bagian samping kanan dan kiri jembatan. Atas temuan dugaan tersebut, pihak kontraktor diduga berusaha menutupi adanya temuan kesalahan tersebut dengan cara menutupi bagian tiang pancang yang terputus pada malam hari. Menurut PPkom Dinas PU Kabupaten Nganjuk Oni ditemui di lokasi proyek terkait tiang pancang yang putus, pihaknya tidak mengetahui karena sepengetahuan dari Oni beserta dinas dan kontraktor serta pengawas lapangan tidak ada tiang pancang yang putus. Namun pihaknya memprediksi adanya tiang pancang yang retak di bagian atas dikarenakan telah mencapai titik lapisan tanah paling keras saat ditekan drop hammer dengan berat 1 ton. Terkait spesifikasi teknis PPkom Dinas PU Kabupaten Nganjuk Oni juga menjelaskan tiang panjang tersebut sudah dicek dan sesuai dengan spek yang diharapkan, termasuk saat melakukan pemancangan yang telah berusaha dikerjakan sesuai dengan standar. Terkait pengecoran pada proyek, pengecoran tersebut memang dikerjakan berdasarkan schedule dan tidak digunakan untuk menutupi kesalahan putusnya tiang pancang dan terkesan membela pihak kontraktor. Saya mohon informasi untuk pancang yang putus itu yang titik mana. Sepengetahuan kami dari dinas, dari pengawas lapangan, dari kontraktor tidak ada tiang pancang yang mengalami putus. Mungkin yang bagian atas itu mengalami retak. Memang ketika tiang pancang sudah mencapai tanah keras, otomatis ketika dijatuhi dengan drop hammer dengan beban 1 ton, maka bagian atasnya akan pecah. Itu tanda-tanda bahwa tiang pancang sudah mencapai tanah keras. Itu tidak dipaksakan, sesuai dengan rencana. Kita kedalaman 6 meter, itu kita sudah melakukan uji sondir dan ternyata dengan kedalaman tersebut sudah mencapai level yang maksimal. Sudah sesuai, kita sudah melakukan cek ketika barang itu datang di lapangan sesuai dengan spek yang kita harapkan. Menurut saya tiang pancang ini sudah sesuai spek, Mas. Dan kita melakukan pemancangan sudah sesuai dengan standar. Kita melakukan pemancangan sesuai dengan yang jadi tidak ada tiang pancang yang mengalami patah di tengah. Karena memang skedulnya ketika sudah dilakukan pemancangan, kita buat pembesian untuk footing dan badan. Jadi itu memang sudah sesuai dengan tahapan skedul. Tidak ada, kita sudah sesuai dengan tahapan prosedur yang ada. Ketika pancang sudah tertanam semua, kita lakukan seperti arahan dari Bapak Konsultan Pengawas tadi untuk dilakukan pembesian footing yang mengikat dengan tiang pancang. Sementara itu menurut konsultan pengawas Gio, alasan pengecoran ini dilakukan untuk mengejar target waktu pengerjaan. Menurutnya kondisi tiang pancang sudah sesuai spesifikasi teknis. Gio sempat bingung menjelaskan dengan terbata-bata saat ditanya pihak media yang meliput dan mengakui adanya keretakan di tiang pancang bagian atas dikarenakan pemancangnya sudah mencapai lapisan tanah keras. Kita kan ngejar waktu, bukan kita memaksakan. Kita satu, kalau malam itu suhu dingin, satu. Kedua, dia tidak mudah pecah nanti cornya. Bukan dipaksakan. Memang schedule kita ngejar apalagi nanti kena longsor kalau enggak kita kerja cepat. Pancang nggak putus, Mas. Apa Mas punya data putus? Pancang itu kita sudah sesuai, memang itu sudah 6 meter dan pecah di atas karena dia sudah mencapai titik terkeras. Kita kan di sondir itu juga 6 meter, karena gitu kan sudah 6 meter, jadi ya sudah bukan dipaksakan. Karena namanya paksakan keliru nanti. Enggak, memang sudah mencapai
mencapai tanah keras, dan itu nanti memang atas itu dikupas untuk angkur supaya puting dengan pancang itu jadi menyatu. Memang dibuka di kelihatan besinya untuk angkornya nanti. Ya transparan. Duh, enggak kita tutupi ini desa saya. Saya ngerjakan ya yang terbaik untuk desa saya juga. Terlihat dalam pengecoran tersebut terkesan tergesa-gesa serta pihak proyek dan dinas merasa panik akan kehadiran insan media yang datang pada saat malam hari di lokasi proyek. Terlihat kekompakan jawaban dari dinas serta konsultan pengawas atas temuan dugaan kesalahan teknis tersebut terkait pengerjaan proyek jembatan ini. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.